bahwa Yesus itu adalah datang dari surga, diutus dari surga. Pertanyaan saya, apakah si orang yang diutus dari surga bukan untuk penduduk bumi, tetapi hanya untuk segolongan umat manusia, untuk para bangsa Yahudi saja? Ditanggapi, Pak. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Bicara demi namaku. Nabi Muhammad setiap kali menyampaikan firman Allah selalu mengatakan Bismillah, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan menyebut nama Allah, Sang Dia yang Maha Pengasih dan Sang Dia yang Maha Penyayang. Bismi Anoki, satu-satunya Nabi yang senantiasa menyebut nama pencipta langit dan bumi sebelum dia membacakan firman Allah, hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang pertama. Jadi kalau datangnya pada masa antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, yang diimani oleh saudara kami Kristen adalah Yesus, maka yang terjadi harusnya adalah siapapun yang memusuhi Yesus, siapapun yang membantah Yesus, siapapun yang tidak percaya Yesus pada zaman Yesus penginjilan, semuanya harus diperangi, semuanya harus dibasmi, semuanya harus dimusnahkan. Tapi faktanya justru Nabi Isa yang mereka musnahkan sehingga Allah harus mengangkatnya ke langit. Berarti Nabi Isa gugur di situ. Yang kedua, dikatakan bahwa akan tetapi seorang yang terlalu berani berbicara mengatasnamakan aku. Tetapi bukan aku. Nabi itu harus mati. Maaf sekali lagi. Ada berapa kemudian orang yang mengajarkan saudara kami Kristen buku, kitab. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Tak ada satupun yang mati cantik di antara mereka. Meskipun dikatakan bahwasanya mereka itu adalah rasul. Dalam konsep samawi, dalam konsep para nabi, dalam konsep ajaran samawi, rasul itu adalah tangga terakhir sebagai utusan Tuhan di bumi. Yang pertama adalah nabi. Setelah nabi menerima wahyu, ada tugas untuk dia sampaikan wahyu itu kepada umatnya, maka nabi tersebut naik pangkat menjadi rasul. Jadi nabi dulu baru rasul, SMA dulu baru sarjana. Tidak mungkin sarjana tanpa melalui SMA. Jadi kalau para penulis kitab kanonik atau surat Paulus ini bukan nabi, tapi dia rasul, pertanyaannya muncul. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana tulisan-tulisan ini? Sedangkan yang diberikan wahyu hanya nabi. Yang diberikan ilham hanya nabi. Di dalam kitab orang Yahudi, bilangan 12 nomor 6, jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berkata kepadanya melalui mimpi. Dan berkata kepada mereka melalui penglihatan. Jadi kalau ada Tuhan datang kepada Lukas, sehingga Lukas dikatakan kitabnya adalah firman Tuhan, maka otomatis suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, rela ataupun suka atau tidak rela, saudara kami Kristen harus tahu bahwa Lukas adalah seorang nabi. Buktinya kitabnya diimani sebagai firman Tuhan. Setelah dia menerima catatan Lukas ini oleh Lukas, dia diperintahkan menyampaikan kepada umat, maka dia jadi rasul. Kalau tidak berarti dia cuma nabi kecil. Tapi kalau dia diperintahkan untuk menyampaikan kitabnya, apalagi sampai miliaran pengikutnya, maka dia adalah nabi dan rasul. Nah, inilah yang terjadi. Akan aku bunuh ketika ada seorang nabi yang terlalu berani berbicara tentang aku, tapi tidak pernah aku katakan apa yang ia katakan, maka dia harus mati. Itu yang kedua. Kemudian, ketika dikatakan tadi bahwasanya seorang nabi akan datang, siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan aku tuntut. Kita kembali kepada pola. Aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa menegakkan hukum la ilaha illallah Musa Rasulullah pada kalangan orang-orang terdahulu? Nabi Musa kejam. Bunuh, bunuh, bunuh. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Kepung, bunuh, kepung, bunuh. Ketika Nabi Muhammad datang, maka itu yang harus terjadi. Bagaimana Nabi Muhammad menanamkan kemudian konsep jihad kepada para sahabatnya, sehingga penguasa tanah Palestina diusir oleh beliau. Diusir oleh sahabat pelanjut beliau. Sehingga tanah Palestina kembali bersih dari para penjajah-penjajah Romawi waktu itu. Ini fakta, ini real. Sebab dia diutus sama seperti Nabi Musa. Dan di dalam KPR 32223,
barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi, akan dilenyapkan dari umat kita. Maka Nabi Muhammad datang bukan karena dia memimpin perang dalam arti kata karena nafsu, enggak. Karena memang harus mengusir orang-orang jahat yang akan mengganti, yang akan mengganggu sebagaimana Nabi Musa diganggu, sebagaimana Yesus diganggu. Orang-orang pengganggu ini harus diperangi supaya tidak terjadi kejadian yang sama seperti Nabi Musa, tidak terjadi yang terhadap Zakaria, terhadap nabi-nabi yang bagus, yang baik, yang diutus oleh Tuhan termasuk Yesus. Maka Nabi Muhammad harus sama seperti Nabi Musa. Mampu memerangi, punya pasukan, menghancurkan musuh. Itulah yang dikatakan dalam Ulangan 33 nomor 2 tadi. Nabi Musa dari Mesir, kemudian Zair, Nabi Isa, kemudian dari Faran. Dari Faran ini apa? Nabi Muhammad yang di tangan kanannya ada obor api yang menyala-nyala. Apa itu? Dia membawa 10.000 pasukan orang Kudus dari Madinah untuk melumpuhkan kota Mekah. Sebagaimana Ulangan 33 nomor 2 akan datang dari Paran, seorang yang membawa hukum yang di tangan kanannya berapi yang menyala-nyala, membawa 10.000 orang Kudus. Itulah yang terjadi di Fathul Makkah. Ketika melumpuhkan kota Mekah, Nabi Muhammad dari Madinah bersama dengan 10.000 orang-orang yang bersunat untuk menghancurkan kemudian kejahiliaan yang ada di kota Mekah. Lumpuh seketika. Dialah yang menggenapi nubuatan itu. Kenapa? Sejarah mencatat tidak ada pemimpin satupun di kalangan Bani Israel yang pernah membawa pasukan 10.000 untuk menghancurkan berhala. Itu hanya digenapi oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dinubuatkan tangga estafet kenabian dari Nabi Musa, dari Mesir ke Zair, Zair ke Paran. Dari Paran hukum itu akan menyala-nyala, membakar semua hukum jahiliyah yang ada di depannya. Kenapa Yesus menubuatkan bahwa ketika roh kebenaran itu datang, dia akan menginsapkan dunia? Kenapa enggak menginsapkan Bani Israel saja? Dia akan menginsapkan Bani Israel, keturunan para nabi. Kenapa enggak di situ? Kenapa harus ke seluruh dunia dia menginsapkan dunia? Sebab ketika ia datang, ajaran paganisme mengatasnamakan Tuhan itu sudah merebak ke seluruh dunia. Maka dia harus datang memusnahkan kembali, memurnikan kembali ajaran Nabi Isa yang sudah menyebar ke dunia, ke seluruh dunia dengan pola yang berbeda dengan ajaran Nabi Isa. Itulah ia datang menjelaskan kepada dunia para penyembah Nabi Isa dengan mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalasa. Kafirlah kalian yang mengatakan bahwa Allah itu adalah 3, bahwa Allah itu adalah Nabi Isa itu sendiri yang turun menjelma menjadi manusia. Ini kenapa dia diturunkan di abad ke-7? Karena di abad ke-7 dunia sudah penuh dengan penyembahan-penyembahan terhadap Yesus. Maka dia datang untuk menginsapkan dunia. Wahai dunia, Yesus hanyalah utusan Tuhan kita. Jangan kau sembah. Dudukkan dia sebagai rasul, sebagaimana dia datang kepada kaumnya. Wahai Bani Israel, sesungguhnya jika engkau ingin hidup yang kekal, maka kenal aku sebagai utusan Bapa. Selesai. Maka dia datang untuk menginsapkan dunia. Bukan menginsapkan Yerusalem saja, tapi dunia. Kenapa bisa? Karena pada abad ke-7, dunia sudah dipenuhi dengan penyembahan terhadap pencipta langit dan bumi. Makanya dalam Al-Fatihah itu diperintahkan kenapa kita umat Islam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa di situ dua suku, dua kelompok disebut dalam surah Al-Fatihah? Kami berlindung kepada jalan orang-orang yang engkau murkai dan jalan orang-orang yang sesat. Kenapa Yahudi disebut sebagai orang yang dimurkai? Kenapa Kristen disebut sebagai orang yang sesat? Karena ketika datang petunjuk kepada Yahudi, dimurkai mereka. Kenapa dimurkai? Datang petunjuk, mereka tidak tunduk kepada petunjuk tersebut. Makanya Tuhan murka sama mereka. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan juga jalan orang yang sesat. Ya Tuhanku, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka. Siapa mereka yang engkau beri nikmat keselamatan? Pengikut Nabi Musa alaihi salam, pengikut Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka. Tetapi siapa yang mereka yang dimurkai? Mereka pengikut Nabi Musa yang tidak melakukan perintah Tuhan. Murka Tuhan datang kepada mereka. Ulangan 28, satu perikop
menceritakan bagaimana Tuhan murka kepada mereka. Lalu siapa mereka yang sesat? Yang sesat ini adalah mereka yang sudah tahu Tuhan itu bukan makhluk, tetapi dia menjadikan makhluk sebagai Tuhannya. Mereka yang sudah datang kepada aturan main kepada mereka, tetapi mereka bikin aturan main sendiri. Tuhan tidak pernah mengajarkan mereka ibadah minggu, menyembah Yesus, makan babi, tidak berdosa, tapi tetap aja mengatakan ini ajaran Tuhan. Itulah yang disebut sesat. Tapi yang diberi nikmat keselamatan adalah orang-orang Nasrani, orang-orang pengikut Yesus yang mendudukkan Yesus sebagai rasul utusan Tuhan untuk mereka. Itulah mereka. Tapi di luar daripada itu, membawa Nabi Musa, membawa Nabi Isa, Yesus, tetapi semua ajarannya ditolak. Hanya dijadikan sebagai aksesoris. Tetapi mereka tidak menjalankan hukum Tuhan yang datang kepada mereka. Nah, inilah yang dimaksud bahwa ketika Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad yang kemudian mencerminkan bagaimana Nabi Musa menubuatkan. Sebab di Ulangan 34 nomor 10 diterangkan, tidak akan ada lagi nabi yang bangkit dari kalangan Bani Israel yang sama seperti Musa. Tak ada lagi. Berarti yang dibuatkan di Ulangan 18 itu wajib hukumnya di luar dari Bani Israel. Ulangan 34 maksud tidak akan ada lagi nabi yang akan kuutus sama seperti Musa di tengah-tengah Bani Israel. Tak ada lagi. Berarti nabi yang dinubuatkan harus di luar daripada Bani Israel. Karena kerajaan akan diambil dari mereka. Kenapa kerajaan diambil dari mereka? Karena mereka tegar tengkuk. Diutus nabi, diutus rasul, diutus nabi, diutus rasul, diberikan kitab. Bergejibun kemudian dia dimanja oleh Tuhan kita. Tetapi tetap saja ingkar kepada Tuhan kita. Ingkar kepada nabi-nabi kita. Sehingga mereka dihukum, didatangkan kemudian nabi suci di luar mereka. Supaya nabi suci ini tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami penolakan. Sama seperti mereka menolak nabi-nabi yang diutus kepada mereka, termasuk Yesus. Hari ini abangku kalau kita lihat kitab Talmud, saya sendiri pernah menangis membaca kitab Talmud itu. Saya menangis. Bagaimana nabi-nabi diceritakan di situ. Termasuk Yesus. Diceritakan begitu ganasnya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Al-Quran datang kemudian mengangkat derajat beliau. Kiranya Nabi Isa alaihissalam Yesus Kristus senantiasa mendapatkan berkah di sisi Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Silakan abang. Oke bang, terima kasih bang. Nah, izinkan aku lepas kopi, lepas kacamata, lap keringat dulu, dingin panas aku. Penonton nanti santai-santai aja lah penonton. Penonton ini, waduh, aku sekali lagi aku tidak punya kapasitas untuk membantah setiap pertanyaan Bang Suma, karena yang aku tahu setiap ucapan yang mengandung kebenaran itu kan tetap menetap pada tempatnya, itu dalam akal. Tetap setiap ucapan yang tidak mengandung kebenaran dengan sendirinya akan tidak menetap di dalam akal, karena akal itu bersifatnya suci. Bukan demikian Bang Suma? Benar sekali. Masya Allah. Oke Bang Suma, aku merujuk lagi kepada Yohanes 16 ayat 13 yang Bang Suma sudah ambil tadi Bang Suma. Bang Suma sudah ambil Yohanes 13, Yohanes 16 ayat 13. Iya. Coba abang bacakan saya dari 14 ke 15-nya, kan abang sudah bacakan 13 ya. Nah, 14 15-nya aku ingin bertanya di situ, kan aku sedikit menemukan kegalauan di situlah istilahnya. Iya. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ruah hamed dalam bahasa Aramaik, ruah hamed. Kalau dalam Al-Quran, Nabi Isa mengatakan ismuhu Ahmad, surah As-Saf ayat 6. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad, ruah hamed. Apabila roh kebenaran, apabila ruah hamed itu datang, apa kerjanya? Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Kenapa harus kebenaran? Kenapa dikatakan kebenaran? Karena apa yang terlontar dari lisannya semuanya adalah hukum Tuhan, bukan hukum yang dibuatnya sendiri. Maka yang dibawanya adalah kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Makanya Nabi Muhammad kalau kita lihat Al-Quran, tidak ada satu ayat
pun yang menceritakan tentang ibunya. Tidak ada satu ayat pun yang menceritakan tentang ayah kandungnya. Padahal ini kesempatan beliau mengangkat derajat orang tuanya. Kalau itu adalah karangannya. Tapi sayangnya nubuatannya adalah sebab ia sang Ruh Hamid tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarkan itulah yang dikatakannya. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Berarti yang harus keluar dari mulutnya harus firman Allah. Bukan olahan akalnya sendiri. Kalau olahan akalnya sendiri, maka dia akan menceritakan ibunya. Dia akan menceritakan dirinya setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya diceritakan dirinya. Tapi alhasil, Nabi Muhammad sedikit pun tidak ada mencampur baurkan antara keinginan dirinya dan apa yang tertuang di dalam firman Allah Al-Quranul Karim. Makanya berbeda antara Al-Quran dan hadits. Ketika diwahyukan Al-Quran, apa kata Nabi Muhammad? Jangan kau tulis apapun dari aku, tetapi tulislah, hafallah yang datang dari Allah Tuhanku. Jangan, sehingga hadis itu nanti dituliskan 200 tahun kurang lebih setelah dia pergi. Supaya Al-Quran tidak terkontaminasi dengan ucapan-ucapan pribadinya. Maka ketika dikatakan bahwasanya dia tidak akan berkata-kata dari dirinya, tetapi apa yang didengarkan dari Tuhan, itulah yang akan disampaikan. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Makanya tidak ada cerita dalam Al-Quran ketika dia menerima wahyu, tidak ada perkenalan. Kamu siapa? Aku Jibril. Mau ngapain? Aku diutus Tuhanmu untuk menyampaikan Al-Quran. Itu nggak ada cerita-cerita seperti itu. Nggak ada. Karena begitu ia datang, dia duduk bertahanut, berpikir, ada apa dengan kehidupan sekarang di bangsa ini? Apa yang terjadi? Kenapa mereka banyak menyembah berhala? Tidak mungkin yang mereka sembah ini adalah pencipta. Nggak mungkin. Pasti ada pencipta langit dan bumi. Itulah sehari-hari Nabi Muhammad. Persis sama seperti Nabi Abraham alaihissalam. Tidak mungkin patung ini adalah Tuhan. Tidak mungkin, kata Nabi Abraham. Nabi Abraham mencari. Nabi Muhammad mencari. Sehingga datang kepadanya perintah. Suara didengarkan. Iqra. Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nabi Muhammad bingung. Aku harus baca apa? Ini apa? Ini siapa? Dia tidak mengatakan aku adalah Jibril utusan Tuhanmu. Enggak. Dia hanya mendengarkan ucapan makhluk tersebut. Baca. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Akhirnya Nabi Muhammad setelah mendengarkan itu diajarkan. Aku diperintahkan mengucapkan, membaca dengan pikiran, membaca dengan perasaan, membaca situasi, membaca kondisi. Bahwa Tuhan yang benar itu begini loh. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Sehingga dalam proses pewahyuan muncul informasi qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haq. Oh, ternyata selama ini yang datang kepadanya itu adalah Roh Kudus yang diutus oleh Allah dengan hak untuk menceritakan apa yang harus Nabi Muhammad sampaikan kepada manusia. Itu fakta, itu real. Maka ketika dikatakan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, man huwa, dikatakan bahwa ma sahibukum wa ma gawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu selain daripada wahyu dari Allah. Dia bukan orang gila. Dia bukan orang celaka. Melainkan dia orang benar yang menyampaikan kebenaran. Dan tak ada satupun yang disampaikan itu dari dirinya. Melainkan in huwa illa wahyu yuha. Selain wahyu yang disampaikan oleh Allah untuk dia. Maka sesuai dengan Yohanes 16 nomor 12 tadi. Nomor 13 tadi. Itu jelas bahwa Nabi Muhammad tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Makanya Al-Quran itu bersih dari ucapan beliau. Itu hanyalah firman Allah. Penjelasan beliau tentang itu adalah hadits. Lalu datang 14-nya. Ia akan memuliakan aku. Roh Hamid, ketika ia datang, ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena Yesus mengatakan, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku.
tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa menerima aku, dia menerima Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang mendengarkan aku, dia telah mendengarkan yang menolak yang mengutus aku. Barang siapa yang melihat aku, dia sama kemudian melihat yang mengutus aku. Barang siapa sang Roh Hamid mendengarkan apa yang aku perintahkan, berarti itu adalah perintah dari sang Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu maksudnya. Intinya, apabila Roh Hamid itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Subhanallah. Ketika ibunya difitnah bahwa dia berzina oleh orang-orang sekampung, diungsikan, diusir dari kampung, mengungsikan diri, menyembunyikan keadaannya dalam keadaan hamil. Kemudian Nabi Muhammad memberitakan berita gaib itu bahwasanya ketika Talmud bercerita kalau dia anak zina, yang mana ibunya berzina dengan seorang tentara Roma bernama Pantera, maka Nabi Isa mengatakan dalam ayunan, Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Wahai Yahudi, ibuku bukan seorang pesina. Aku ini, aku yang dilahirkannya aku ini, aku makhluk suci yang berasal dari kalimat Allah langsung. Perintah Allah langsung. Firman Allah langsung. Aku bukan dari sperma, tetapi aku dari firman yang keluar dari mulut Allah. Bahwa ibuku harus mengandung aku dan melahirkan aku. Ini Abdullah. Aku bukan anak zina, melainkan aku ini adalah hamba yang suci yang diutus untukmu sebagai tanda dari Tuhanmu. Aku diutus menyampaikan Injil dan hikmat kenabian kepada kalian. Apabila ia datang, kata Yesus, dia akan memuliakan aku. Artinya Yesus pernah dihinakan. Apabila ia datang, dia akan mensucikan segala fitnah yang ada pada diriku. Apabila ia datang, dia akan mengangkat derajat orang-orang yang menjadi pengikutku. Sebab aku tidak pernah mengatakan hal yang bukan hak untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengajarkan umatku untuk menuhankan aku. Aku malah mengajarkan mereka hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan aku telah mengatakan kepada mereka apa yang menjadi hakku untuk aku katakan. Contoh, Yohanes 4:22. Di situ Yesus mengatakan, aku dan pengikutku, aku dan muridku, menyembah apa yang kami kenal. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan pengikutku, sembahlah Allah, Tuhan kita. Maka ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Dia akan menolak bahwa akulah yang ditampar, akulah yang ditombak, akulah yang diludahin, akulah yang ditelanjangin, akulah yang digantung, akulah yang dibunuh, akulah yang disalib, akulah yang dibunuh, akulah yang dikutuk. Dia akan membersihkan itu semua. Sebab ia datang, tugasnya dari Tuhanku adalah memuliakan aku. Memuliakan aku. Bukan kemudian menghinakan aku. Bukan mengajarkan aku mati dengan jalan kutuk. Menanggung semua dosa-dosa maksiat orang-orang yang suka kepada maksiat. Tetapi aku datang, tetapi dia datang memuliakan aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Berarti Bapakku yang mengutusnya telah menyampaikan firman kepada beliau sebagaimana Bapa menyampaikan firman kepada aku. Ini yang tertuang baik dalam Al-Quran maupun dari Yohanes 16 yang pada intinya kita mulai dari data 7. Aku memang harus pergi, kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Roh Hamid itu tidak akan datang. Roh Kudus itu tidak akan datang. Roh kebenaran itu tidak akan datang. Maka aku harus pergi supaya ia datang. Berarti setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang bukan Yesus lagi, tetapi Roh Hamid. Salahnya Paulus, maaf nih bang, salahnya Paulus, dia nggak paham cerita itu, dia ngerti cerita itu. Sehingga, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Harusnya andai Paulus tahu tentang cerita Yohanes 16 ini, harusnya dia mengatakan, akulah Roh Hamid, akulah roh kebenaran yang diutus Yesus kepadamu. Kena. Karena yang datang menurut Yesus, aku akan pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka Roh Hamid itu tidak akan datang. Paulus malah datang padanya Yesus. Salahnya di situ, salah setting Bapak Paulusnya. Harusnya yang datang, siapakah engkau? Aku adalah Roh Hamid, akulah roh kebenaran yang telah dijanjikan oleh Yesus. Jangan Yesus yang datang, jangan. Karena Yesus, kata Yesus, kalau aku yang datang,
maka dunia kiamat. Tanda-tanda ini akan menyertai kalau aku yang datang. Matius 24. Apa tanda-tandanya? Aku akan nampak seperti cahaya yang memancarkan sinarnya dari timur sampai ke barat. Aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Seluruh manusia akan meratap. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Matahari menjadi gelap. Bulan tak bercahaya. Bintang berjatuhan. Kuasa langit berguncang. Itu tanda kedatanganku. Jadi apabila ada orang mengaku melihat aku di gurun. Melihat aku di bilik. Jangan kau percaya itu bukan aku. Itu bukan aku. Aku datang membawa tanda-tanda. Apa tanda-tanda ketika aku datang? Tanda kiamat. Kalau aku datang di abad pertama, kiamat di abad pertama. Kalau aku datang di abad kedua, kiamat abad kedua. Begitu juga seterusnya. Tapi kalau hanya ngaku-ngaku, aku Yesus, tapi tidak ada tanda-tanda itu, Matius 24, nomor 23, 26. Jangan kau percaya. Meskipun dia mengatakan, aku melihat Yesus, aku bertemu Yesus, aku utusan Yesus. Jangan kau percaya. Kalau tidak ada tanda-tanda itu bukan aku. Maka dia akan menyesatkan banyak orang. Jangan kau percaya. Nah, inilah yang terjadi, saudaraku, sampai hari ini. Demikian. Oke, makasih Bang Suma, makasih. Dari narasi Bang Suma mengenai ayat 14 dan ke-15, aku sampai kepada kesimpulan berarti apa yang dikatakan baginda Nabi Muhammad itulah yang dikatakan Yesus sesuai penyampaian ayat itu? Yes. Thank you Bang Suma, aku sudah mendapatkan poinnya. Makasih ya Bang. Lagi Bang menyangkut Matius Yohanes 17 ayat 8, coba Abang bacakan untuk aku. Ya, baik. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini kesaksian Yesus. Kata Tuhan, barang siapa yang percaya Yesus, dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita tanya, Bang. Oke, Bang, udah. Itu aku pengen mendengar Bang Suma bacakan itu aja untuk aku. Aku ingin bertanya kolerasinya dengan Matius 8 ayat 31-32. Aku langsung bacakan saja kepada Bang Suma. Oke, silakan. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui, kamu benar-benar adalah muridku. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu konteks teks ayatnya. Yohanes 8, 31-32. Aku membaca, Bang Suma bacakannya Yohanes 17:8 tadi mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Pertanyaanku gini Bang Suma, kenapa pada Yohanes 8 ayat 31 ini bukan jikalau kamu tetap dalam firman Bapakku, karena pada Yohanes 17:8 kan Bapa yang menyampaikan firman, Bapak Yesus yang menyampaikannya. Ya kan? Nah, kenapa pada Yohanes 8:31 bukan jikalau engkau tetap dalam firman Bapakku? Tetapi jikalau engkau tetap dalam firman-Ku. Nah, kalau di Yohanes 17:8 segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Masuk ke dalam konteks ayat Yohanes 8:31. Mengapa tidak dikatakan segala firman yang jikalau engkau tetap dalam firman Bapakku, karena Yesus yang menyampaikan itu firman Bapa, bukan firmannya Yesus. Kenapa gitu? Aku ingin mendapatkan ilmu aja sih. Oke, baik. Jadi di data lain Yesus mengatakan di Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Ada 2 poin. Yang pertama, ketika Yesus ingin dilempari batu oleh orang-orang Yahudi, dikarenakan karena dia menyamakan dirinya. Apa kata orang-orang Yahudi? Bukan karena pekerjaan yang kau kerjakan sampai kami ingin melempari engkau batu. Tetapi karena kau hanyalah seorang manusia, tetapi kau menyamakan dirimu dengan Elohim. Yesus menjawab, Yohanes 10:34-36. Apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu telah tertulis, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan masihkah kau mengatakan aku menghujat Allah oleh karena aku diperintahkan menyampaikan
menyampaikan firman Allah? Dan bukankah ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan? Bukti. Keluaran 7 nomor 1. Nabi Musa diangkat menjadi Elohim untuk Firaun. Yang kedua, Yesus berkata di dalam Yohanes 3 nomor 34. Apa kata beliau? Barang siapa yang diutus oleh Elohim untuk menyampaikan firman-Nya, maka baginya roh Tuhan tidak terbatas. Jadi Yesus mengatakan firman-Ku itu artinya firman Bapa yang datang kepadaku. Ketika dikatakan Yohanes 17 nomor 8, dan mereka telah percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus memproklamirkan kepada dunia segala firman menjadi cakupan pengajaran beliau kepada Bani Israel seluruhnya dari A sampai Z. Murid sudah terima. Dan apa yang terjadi setelah murid terima? Ternyata murid-murid setelah menerima firman itu, mereka percaya bahwa Yesus hanya utusan Tuhan. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku bahwa aku adalah utusan Tuhan saja, jangan bergeser bahwa aku adalah Tuhan, sepenuhnya manusia. Jangan ke situ. Karena firman-Ku hanya bersaksi bahwa aku hanya utusan Tuhan. Kau tetap beriman sampai mati bahwa aku hanya utusan Tuhan, kau akan memperoleh hidup yang kekal. Jangan keluar dari firman-Ku. Itulah yang terjadi. Umat Islam tidak murtad, masuk ke Kristen, merubah firman Yesus yang datang kepada muridnya bahwa dia hanyalah utusan Tuhan, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi umat Islam yang murtad keluar menyembah Yesus, berarti dia, si murtad ini, telah keluar dari firman Yesus yang mengatakan dia hanya utusan Tuhan. Saya kira begitu abangku. Tetaplah di dalam firman Yesus. Jangan kemana-mana. Bahwa dia adalah utusan pencipta langit dan bumi. Makasih. Penonton, sekali lagi aku minta maaf jikalau memang aku ini dikhususkan untuk bertanya sesuai dengan apa gelar yang dikasih kepada Ustadz Tata BSM bertanya sampai mentok. Mungkin seperti itu ya penonton ya. Aku tidak punya kapasitas untuk menanggapi Bang Suma ini karena Bang Suma ini ilmunya memang tingkat tinggi sekali. Seperti itu. Tetapi sebelumnya aku ingin menarasi. Sebelumnya aku ingin bernarasi sambil bertanya kepada Bang Suma. Oke Bang Suma, aku ingin bernarasi tentang 2 ayat di dalam Matius 8 ayat 23. Di situ Yesus mengatakan, kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Di dalam Matius 3 ayat 13, Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surganya, itu anak manusia. Dari kedua ayat ini saya berkesimpulan bahwa Yesus itu adalah datang dari surga, diutus dari surga. Pertanyaan saya, apakah si orang yang diutus dari surga bukan untuk penduduk bumi ya, tetapi hanya untuk segolongan umat manusia, yaitu para bangsa Yahudi saja? Ditanggapi Bang, mohon tanggapan. Baik abangku. Jadi seluruh utusan Tuhan di atas muka bumi ini itu dari Tuhan. Seluruhnya dari Tuhan. Kenapa Yesus bernarasi bahwa aku bukan dari dunia ini? Ya memang betul, aku bukan dari nafsu dunia. Aku dari keinginan yang maha tinggi. Berarti aku datang dari langit. Sama seperti di dalam 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang datang dari surga. Begitu juga pengakuan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 17 abang. Yohanes 17 itu dengan terinci dikatakan oleh Yesus. Mereka bukan dari dunia ini. Mereka siapa? Murid-muridku. Sama seperti aku bukan dari dunia. Berarti muridku juga berasal dari langit. Nah, pertanyaan abang. Apakah bukan untuk dunia Yesus itu diutus? Sebenarnya. Yesus diutus itu bukan hanya untuk Bani Israel. Tapi untuk seluruh dunia. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 31, apa kata Yesus? Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa, sebab aku melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berdirilah, marilah kita pergi dari sini, kata Yesus. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa, bahwa aku selalu melakukan apa yang berkenan pada Bapa. Artinya,
Dia diutus bukan hanya untuk Bani Israel. Dia diutus untuk seluruh dunia. Dunia harus tahu bahwa dia adalah hamba yang soleh, hamba yang beriman, hamba yang muslim, hamba yang soleh mentaati ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya. Dunia harus tahu. Dunia harus tahu bahwa Yesus adalah utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel, menegakkan hukum-hukum kepada Bani Israel. Dunia harus tahu. Tetapi dia diutus spesial untuk syariat hanya kepada kaumnya Bani Israel. Makanya umat Islam sedunia umat Islam harus memahami, harus beriman kepada dia yang lahir tanpa ayah, bahwa dia adalah utusan Tuhan bagi kaumnya Bani Israel. Dunia harus tahu. Dunia harus beriman. Dunia harus percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan untuk saudara kita Bani Israel. Itu maksudnya. Artinya bahwa ketika ia datang memuliakan aku, yang memuliakan aku ini harus mengajarkan ke dunia bahwa Isa Yesus itu adalah nabi kita, nabi yang kita cintai, yang cakupan misinya adalah untuk mengajak domba-domba sesat dari kaum Bani Israel untuk kembali kepada Tuhan. Nah, kesalahan yang terjadi bukan dia diutus untuk menjadi Tuhan bagi dunia. Saya kasih data, misalnya gini abangku. Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia. Konon itu adalah Yesus. Pergilah ke seluruh dunia. Oke, sampai ke Indonesia berarti. Yes. Jadikanlah orang Indonesia menjadi muridku. Nomor 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Pergilah ke Indonesia, jadikanlah seluruh Indonesia menjadi muridku. Oke, Yesus ketika menyebut murid, berarti dia adalah guru. Dia tidak mengatakan, jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi hambaku, berarti dia Tuhan. Dia mengatakan, jadi muridku, berarti dia adalah guru. Sebagai guru, kita pelajari komponen profilnya, ternyata Yesus ini adalah Rabi Yahudi. Sebagai Rabi Yahudi, kepada siapa Yesus untuk menyembah, mengajarkan untuk disembah? Kepada kitab mana Yesus harus mengajar? Hari ibadah apa yang harus kita ibadahi? Dan kita dudukkan Yesus sebagai guru apa? Itulah yang terjadi. Jadi ketika itu adalah Yesus memerintahkan pergi ke Indonesia, jadikan orang Indonesia di muridnya, maka kita harus menjadi praktisi Torah. Bukan menjadi praktisi ajaran Paulus. Karena kenapa? Nomor 20-nya dikatakan begini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah. Berarti sudah diajarkan oleh Yesus. Sementara surat-surat Paulus itu belum. Masih ada kurang lebih 30 tahun baru muncul ajaran Paulus. Yang telah aku ajarkan kepadamu. Berarti Yesus mengajarkan apa? Ke sinagoge. Jangan makan babi. Ibadahnya hari Sabtu. Apalagi? Kemudian bersunat, apalagi puasa, apalagi menyembah kepada Elohim, apalagi mendudukkan dirinya sebagai rasul utusan Elohim. Selesai. Itu ajarannya, pergi ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, kalau begitu kenapa harus ada Nabi Muhammad? Sebab ketika Yesus mengajarkan muridnya pergi ke seluruh dunia, menjadikan dunia menjadi muridnya, ternyata murid salah langkah. Malah pergi ke seluruh dunia, menjadikan Yesus bukan guru, menjadikan orang-orang bukan murid, tapi hamba Yesus. Salah. Maka Nabi Muhammad harus turun untuk meluruskan kembali apa yang Yesus pernah ajarkan. Jadikan Yesus itu guru. Jangan jadikan dia sebagai Tuhan. Karena Tuhan kita sudah ada, yaitu yang telah mengutus Yesus. Saya kira begitu, Bang. Oke lah bang. Makasih banyak bang. Aku nggak nyaman juga disuruh dibilang tinggal bertanya terus. Bang, abang kasih satu pertanyaan tapi hari ini. Abang tuh, saya tidak perlu bertanya, abang. Nggak perlu. Pada abang saya nggak perlu bertanya. Cukup saya yang ditanya aja. Dan saya rasa kita udah sampai di penghujung karena saya juga sebentar lagi mau ibadah.
Oke bang, oke bang, betul bang. Aku juga jam 4 mau lari-lari sore karena di Papua sudah jam 4 tuh bang. Oh, Jam 4, Masya Allah. aku mau lari sore dulu penonton cari keringat ada penonton. Sudah tua aku jadi harus cari lari sore cari keringat. Tapi penonton minta maaf kalau aku ada salah kata ya kepada Bang Suma. Karena kalau aku salah kata kepada Bang Suma, penonton yang sakit hati tuh bukan Bang Suma. Oh jadi aku minta maaf kepada penonton saja Bang Suma. Iya abangku ya, sehat selalu bang. Oke, salam hormat Bang Suma, salam hormat dariku, salam sehat selalu Bang Suma. Aku mohon diri Bang Suma, semoga sehat selalu di Terima kasih bang. Aku pamit Amin. Bang Suma, mohon maaf. Ya sama-sama bang, sehat selalu. Oke teman-teman. Naon? Kumaha? Apa? Nenekmu. Oke rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat non-muslim yang masih ingin melanjutkan dialog kita, silakan. Kita kasih waktu, masih ada sekitar 30 menit menuju asar. Saya suka Bang Ulil, beliau orangnya baik, Masya Allah. Pintar, cerdas lagi. Iya, halo juga Bang. Mau ngasih informasi aja, Tuhan Oten itu Tuhan kadang-kadang, kadang jadi Tuhan, kadang jadi utusan, kadang jadi anak, kadang jadi... Nggak pernah jadi Tuhan, Abang. Selamanya dia ciptaan, selamanya dia makhluk. Cuman mereka, saudara kita ini, dipalingkan oleh ahli Torah dan orang Farisi sampai mereka terjerat. Itulah yang terjadi. Halo, semangat. Bang Juma. Waalaikumsalam. Iya. Dari mana Ibu? Bukan Ibu yang DM saya yang mau jadikan saya menantu ya? Semangat. Semangat sore, semangat siang. Semangat siang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang, silakan Bang. Izin ini Bang Juma minta Wah. Wah. Wah, bahaya juga ini. Tadi itu mau izin jadikan kita menantu, kenapa? Cemburu kali Dinda Nora ini. Woi penonton, tawarin juga tuh. Dinda Nora jadi menantu, jangan Bang Suma aja. Semangat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Ya, sedikit. Dinda Nora. Padahal anaknya dia ada bujang loh. Dia pemilik kilang minyak. Dirimu cemburu aja terus. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan bila mana bila ada yang mau disampaikan penting, tapi silakan. Semangat pagi Ibu. Halo. Selamat siang Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, Iya. selamat siang. Ya Ibu. Waalaikumsalam. Sekali lagi dapat hadiah mangkok. Iya. Bang Juma boleh tanya? Ya. Iya, Bang Juma boleh. Ya. Boleh tanya Bang Juma? Boleh. Saya masih Gini, udah, Nabi Isa saya itu udah. apakah betul sejak Ya. Gimana? Oh, Bang Juma. Salah gue, bukan dia yang DM gue ternyata. Salah gue Dinda Nora, jangan cemburu. Ternyata bukan itu. Bukan dia yang DM. Yang nanyain dia punya anak gadis katanya. Usia 17 tahun. Bukan itu. Dek, lanjut. Semangat sore.
Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ini untuk Muslim di bawah ya. Mati ya. Iya. Iya Bang Bakri. Kumaha. Ya, ya. Waduh. Dan orang ini lagi datang bulan dia. Dia marah beliau ini marah. Selamat siang Bang Juma. Siang juga. Silakan abang dari Katolik Maaf ya, Protestan. saya itu Muslim. Takutnya nanti saya mati ditanya malaikat. Karena saya banyak inspirasi dari Bang Zuma. Jadi banyak yang saya pelajari setiap hari saya ikutin Bang Zuma. Banyak ilmu yang saya dapat. Takutnya nanti ditanya malaikat. Tanya sama. Iya bang, sah, abangku sah. Ilmunya sah, insya Allah. Jangan khawatir tentang itu bang. Teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Kita kembali pada settingan awal dialog lintas agama. Silakan. Selamat siang Bang Juma. Siang juga bang. Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta. Protestan. Abang izin buka kameranya bang. Biar diskusinya. Ya, silakan. Nggak bisa pakai kamera Bang. Kenapa? Ini bisa dibuka. Dari sini bisa bang. Lagi di ruangan privasi Bang. Oh. Iya. Ada yang ingin disampaikan abang? Halo saudara. Semangat malam. Halo. Halo bang. Halo. Ada onde-onde kah? Iya, silakan teman-teman ada yang silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah. Masya Allah. Kenapa Kristen? Kebanyakan Kristen ya Bang. Kristen cuma satu-satu doang abang. Kita yang mayoritas insya Allah. Ya silakan ada yang ingin disampaikan teman-teman. Bang Juma, saya minta tolong dijelaskan tentang syahadat supaya pada tahu yang tentang kesaksian itu dari syahadat itu. Iya. Saya sebentar Oke. aja Bang Juma. Sebentar Iya. aja. Saya mau menghimbau kepada Muslim yang di bawah. Anda menjadi miknatud dakwah, yaitu menjadi batu sandungan pencegah dakwah Bang Juma menghabiskan. Waduh. Iya, maksudnya saudari kita tadi tuh teman-teman muslim yang naik, yang cuman mau lelucon aja, itu maksudnya beliau itu sama menghalangi. Benar juga sih, tapi kalau ada hal penting, boleh-boleh saja 1 menit, tapi penting beneran. Nah, itu penting, mana tuh ada ilmu gitu. Ya, silakan Bang. Lumayan lah sak moderatornya ya Bang Juma. Iya. Assalamualaikum. Memang dikader, dididik begitu Bang, karena kadang banyak saudara muslim kita yang datang untuk usil aja gitu. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bakri ada yang Botol Pak. sabar, Ini botol. sabar Bang, sabar. Bisa bertanya? Iya, Ya, kebetulan juga saya ingin mendalami juga ini agama, tapi saya ingin bertanya. Saya pernah dengar dari kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para teman-teman saya sebagai berikut bunyinya, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Yang saya tanyakan, apakah ini hadis
firman atau apa? Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Wa arafa rabbahu. Ya, barang siapa yang mengenal dirinya, Itu kata-kata maka dia Habib akan yang mengenal. Maka dia mengenal Tuhannya. Iya. Apakah itu hadis atau firman? Kalau saya lihat, ini penjabaran dari Al-Quran surah Kahf ayat 16 dan juga Pesilat ayat 53. Ada beberapa ayat yang berkenaan dengan itu, sama seperti ayat Quran yang tadi yang saya jelaskan. Bahwa siapa yang mengenal bahwa aku lebih dekat daripada urat lehernya. Jadi mengenal dirinya berarti sama mengenal aku. Itulah yang disebut Yesus, siapa melihat aku, melihat Tuhan yang mengutus aku. Makanya saya katakan, siapa yang melihat saya, ya itu sama melihat Tuhan. Bukan berarti saya Tuhan, tetapi melihat ciptaan Tuhan. Siapa yang melihat lemari, sama halnya melihat pembuat lemari. Karena lemari itu tidak akan mungkin ada tanpa ada yang membuatnya. Itu abang. Itu bahasa tasawuf. Oh iya, iya. Tuhan ada 10 di sini bang. Bisa lagi bertanya lagi. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada yang mengatakan moderatornya Lasa, saya akan blokir langsung orang yang Islam bertanya di atas. Di sini konteksnya adalah diskusi lintas iman antara Kristen dengan Islam. Kalau mau bertanya soal Islam, tolong ke room yang kajian. Ada di situ Ustadz Muhammad Hanafi. Beliau membuka room untuk kajian Islam. Silakan bertanya di sana. Ya, karena ini di sini untuk kajian antara Islam dengan Kristen. Berdiskusi. Jadi mohon, saudara muslim, dipakai telinganya, sudah dikatakan dari awal, kalau merasa kalian ini adalah orang kafir, silahkan naik. Tapi kalau merasa masih Islam, dibawa saja tap-tap layar. Tidak usah mengatakan, kami mau bertanya sebentar. Ini bukan room kajian Islam. Maaf untuk saudara muslim ya. Kami moderator harus tegas di sini. Karena ini di-live-kan di beberapa YouTube. Seluruh dunia melihatnya. Jadi bukan room kajian yang bertanya, apa maksud dari Al-Quran, apa maksud dari isi hadis, apa maksud, nggak ada. Di sini bertanya soal apa? Antara Islam dengan Kristen, yang mana Islam bertanya tentang Kristen, Kristen bertanya kepada Islam. Paham ya? Maaf ya Pak ya, saya izin turunkan. Jangan sakit hati karena memang ini kami sebagai moderator. Ya silakan. Maaf. Sekali lagi, Islam yang naik akan kami anggap sebagai seorang yang kufur. Jangan sampai. Ya Bang, mau lanjut atau mau rungkat Abang? Karena memang sudah waktunya mau apa Abah sama Abang ya. Terus Jangan marah. lagi. Jangan marah sama aku, Dek. Saya nanti kan bisa lanjut. Saya ibadah asar, antum bisa, teman-teman yang lain bisa naik. Ini penasaran kata Nia, udah berapa kali saya turunkan naik terus, tapi ketawa-ketawa di atas. Dari juga orang di atas ini ya. Udah mau naik, mau ngapain kakak? Ini mau bertanya soal Kristen, Mbak. Iya, mau bertanya soal Kristen. Kata Nia, Betul, bisa itu memanggil Allah itu Bapak. Iya. saya sudah bilang, Anda Kristen atau Islam? Kalau Anda Islam, tanya kepada Ustaz. Inilah susahnya Islam kan? Susah banget. Kalau mau tawarkan anak gadisnya sama Bang Zuma, di DM saja. Gak usah di atas room. Ini bukan kamal jodoh. Tapi Bonanora Bang Juma jangan diomelin. Bukan dia. Bukan dia. Moderator rasa katanya. Apa kok bisa Anda disebut langsat itu maksudnya kuning kulitnya? Bang, lasak artinya Kebalik. Kebalik. Nah. Salak. apa? Oh, lasak. Salak. Buah salak untuk dikolak. Salak buah salak untuk dikolak. Batulah SE, gue bahasa SE. Lain lagi dia ini. Bukan lasak, deh, jangan dibalik. Tidak bagus itu. Merubah kata-kata yang Lasak, sudah. Lasak apaan sih kok lasak?
Seblak. Lasa itu kayak bukan bang, kayak anak kecil yang lasa itu apa namanya itu bang? Aku mau bertanya ini kepada Bang Juma, Ya, silakan. sama Bunda Nora, sama semuanya. Yang lain yang mendengarkan boleh menjawab sesuai porsi masing-masing. Kalau di bawah ketik. Apa hukumnya seorang murtadin tapi dikubur secara Islam? Bagaimana pendapat Anda semua? Yaitu untuk nipu lawan. Jawabannya Masih mau aku datang besok. gimana jawabannya nih sampai yang di bawah nih? Gimana menurut Anda semua nih? Udah Ya. orang murtad tapi dikubur secara Islam. Itu artinya masih menjalankan misi agama. Berfura-fura. Mati pun masih berfura-fura Islam. Sudah mati masih misi-misi gitu. Rekannya. Masih mati juga masih membingungkan orang. Itulah nauzubillah tsumma nauzubillah. Ya, illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Malaikat gimana? Kalau benar Nora. Malaikat bingung itu Bang Andi. Iya. Itu artinya bahwa keluarganya tidak rela pindah agama gitu. Itu aja sih. Tapi menurut hasil penelusuran ketua kan langsung ke TKP begitu. Itu sepi banget, nggak ada tanda-tanda, cuman bendera kuning, sekelilingnya nggak ada. Biasanya kan ada tenda, ada apa kan gitu, nggak ada sama sekali pergerakan. Tapi gimana ya bilangnya ya? Ya, Allah alam so. Iya. Kita serahkan kepada Bunda Nora aja dah. Iya. Nyebutnya sama kayak Islam. Kalau Kristen kan dipakai peti dan lain-lain. Tapi ini pengen disamakan itu pura-pura katanya. Hah? Pura-pura. Nah, pura-pura dalam arti ketika dia Ini jual mobil apa yang nanggapin topik nih? mati gitu kan, pengen dikuburkan dengan perkapan dan lain kayak Islam gitu kan. Kayak ini. Dia. Kayak ini Bang. Iya. Kayak pendeta Lamsen. Pendeta Lamsen Yobaho itu mau hidup ala Kristen, ala Advent, tapi surganya Islam. Dia mau hidup di dunia ini ala Advent, tapi ketika ia mati nanti dia mau masuk di surganya Islam. Tuh kayak dia pernah mengatakan seperti itu. Bang Sema, aku di bumi ini biarlah aku jadi Advent sampai mati, tapi nanti kalau mati aku mau di surganya Islam. Di surganya Islam enak, bisa makan, semua bisa dimakan di sana, kata dia gitu. Wah, tidak mau menyembah kepada pemilik surga, tapi dia mau masuk di surganya. Itu gimana ceritanya? Ya sama lah ini mungkin. Membantah, tapi giliran penentu keselamatan, dia berpindah ke situ. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti ini. Amin. Yang paling parah itu tiap hari menggoreng api dan Banjuma. Ya, baju api diinjak-injak. Banjuma tiap hari digoreng gitu loh. Dihina, dinista, dipitnah begitu ya. Tapi Banjuma alhamdulillah nggak pernah nanggapi loh. Kita doang nih yang dengar yang panas nih. Bahkan saya mau datangin gitu. Saya panggil, saya telepon dia. Hei, sekarang saya beri kau waktu 1 jam. Kau merapat ke tempatku. Datang dia. Apa maksudmu? Ampun bang, tidak bang, ini saya dipengaruhi ini bang. Ya udah pulang sana. Gue dengerin lagi lu begitu, saya berkunjung ke rumahmu lagi, oke? Habis itu dia murtad. Nah, setelah dia murtad, urusan saya selesai. Gitu. Iya. Tugas kita udah selesai bang. Malah beliau selama ini kan dia berkecimpung di perbandingan agama. Tapi dia minta itu ya, itulah Al-Quran. Farikan hadawa farikan haqqa alaihimud dalalah. Memang sudah ada yang pantas untuk sesat. Itulah dia. Ada penjual kaset pindah. Orang dari di Gelodok kali ini buat bikin PCD ini siapa deh? Lu. Halo. Masua. Halo Masum. Halo Masua. Penjual kaset. Ini sudah mau asar di sini, Dinda. Silakan naikkan
Oten, udah mau asar, udah mulai masjid. Ya asar mungkin dulu, nanti saya isi sama Isra. Iya, Benyamin tahu kan tema ini? Ya tahu, yang 18 tadi kan sekalian itu. Iya, tapi data entry-nya itu kita di Kejadian 49 nomor 27 kan, dah. Benyamin memanggil ke-12, Kejadian 49. Jadi semua anaknya itu diramalkan oleh Yakub, diramalkan oleh Nabi Yakub, diramalkan satu-satu, Natali, Nat, Yusuf, Yehuda, semua diramalkan. Giliran Benyamin, apa kata Nabi Yakub? Kamu kelak lakumu seperti serigala. Pada pagi hari merampok, pada sore hari membagi-bagikan rampokan. Itu Benyamin punya keturunan, begitu lakunya. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku aku keturunan Benyamin. Apa yang diambil dari yang kita petik dari Kejadian 49 ini? Taurat itu kan hanya untuk Bani Israel. Ada yang membagi-bagikannya keluar. Man huwa, siapa dia? Tergenapi. Tergenapi. Padahal Yesus menahan itu. Jangan kau berikan barang kudus kepada bom-bom. Dan jangan kau berikan mutiara kepada Edis. Kenapa Yesus melarang? Karena ketika mereka kau berikan, mereka hanya akan menginjak-injaknya. Ya toh? Dikasih, dia pegang, tapi mereka nggak lakukan. Diinjak-injak, dianggap Torah itu sampah. Itu fakta, itu real. Kamu kasih kepada anjing tak bermanfaat, hanya diinjak. Nggak ada gunanya. Di situ dikatakan, jangan ada ilah lain. EGP kata mereka. Jangan kau makan babi, matamu kata mereka. Kuduskan hari Sabat, nenekmu kata mereka. Sunatkan dirimu, matamu. Diinjak, percuma aja, percuma. Padahal sudah ditenteng setiap hari. Sudah diketek kalau dia ke rumah ibadah. Tapi percuma, dipijak aja. Dipijak. Mereka nggak menjalankan. Mereka nggak menjalankan. Enggak, sama sekali. Itulah yang saya katakan. Jangan kau berikan barang kudusku kepada bom-bom. Dan jangan kau berikan mutiara kepada RK. Jangan. Itu hanya dianggap sebagai bualan, dianggap sebagai hanya pelengkap penderita saja. Itulah fakta. Jadi Benyamin ini, 1, serigala buas. 2, merampok Taurat. 3, pembinasa keji. 4, duduk di tempat yang kudus. Kena semua. 5. 5. Orang yang ditobatkan di luar dia menjadi orang neraka, Pak. 2 kali lebih jahat daripada dia, Cok. Paham gak tuh? Gila. 5 poin ini kalau kita bahas, selesai. Itu dia. Ya, tapi kalau kita buka Komal, yang datang ya jarang datang orang-orang terpelajar, kecuali Bang Ulil tadi berusan. Yang lain itu kadang yang datang itu kayak orang udah kemasukan setan baru naik. Jadi sampai di atas itu, Komal ini menjadi gelanggang hujat, menghina, menghujat, dan seterusnya. Ya, sekira begitu Bang Handi dan juga Dinda Nora. Tema ini kalau masih mau dipertahankan silakan aja kalau ada yang mau naik, tapi kalau tidak juga boleh, tergantung mereka mau bahas apa kan gitu. Kalau perlu tanyakan lagi mana lebih tua, Maria atau Yesus. Nah, itu bagus juga tuh. Itu topik saya pertama-tama saya kenal Banjuma loh. Iya betul. Betul Bang Edi, betul. Benar sekali, benar. Luar biasa. Sampai sekarang masih viral ya? Masih viral. Alhamdulillah.
Kena gitu ya. Maju kena, mundur kena. Yesus itu Tuhan sudah ada dari awal, makanya Alfa dan Omega. Sebelum Abraham jadi, Yesus sudah ada. Nanti kalau kita tanya di dalam 1 Samuel 15, di dalam Bilangan 31, yang memerintahkan untuk membunuh, itu Yesus atau bukan? Dia bilang, nah, Yesus. Jadi yang mendapatkan jatah anak kecil 32 itu siapa? Nah, maju kena, mundur kena. Alfa dan Omega. Astagfirullah. Pertanyaan yang paling susah dijawab, Bunda. Saya yang paling susah dijawab. Kalau Yesus itu yang awal, berarti Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Kemudian Bunda Maria mengandung yang menciptakan Maria. Nah, di sini pusing. Pusing itu jawabnya tuh, benar, serius. Secara kemanusiaan, ujungnya gitu kan? Berarti Yesus bukan Tuhan. Senang Bang Zuma ceria. Iya. Siapa yang gak senang kalau Bang Zuma ceria? Cuman kalau udah naik, Assalamualaikum Bang. Itu udah lain mukanya. Ya, Waalaikumsalam. Kayak begitu. Iya, karena kita kan mengerahkan tenaga waktu untuk teman-teman kita non-muslim kan gitu. Tapi kayaknya nanti ke depannya ini deh, saya juga tidak ingin, kita nggak juga ingin mengecewakan teman-teman. Saya sudah berpikir mungkin bagusnya setiap hari Jumat sebelum sholat Jumat itu 1 jam untuk ngobrol sama teman-teman netizen kali. Setiap hari Jumat sebelum sholat Jumat. Waktunya ya. Gimana Dina? Hari itu Jumat berkah itu. Iya, 1 jam maksimal, minimal 1 jam lah sebelum sholat Jumat. Kita silaturahmi dengan netizen gitu. Boleh gitu kan? Boleh Jumat berkah dong. Iya. 1 orang, 1 orang, saya kasih waktu. Kalau lebih dari 1 menit saya turunkan. Jadi jangan banyak apa. Silakan sampaikan. Masya Allah, Iya. saya support Bang Zuma bla 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 bla. Silakan 1 menit. Udah habis turun. Kasih diskon Ganti yang lain. 1 menit. Biar adil. Jangan itu. 5 detik. Jangan itu kok cuma itu seolah bosan. Kenapa dengan anak gadisnya? Masih apa sih berisik Aku juga pengen menjodohkan dengan anaknya Bang Zuma. Ini salah paham lagi bener-bener. Salah paham lagi kan. Aku juga punya anak cowok. Bukan aku. Cuman kan anakku masih kuliah. Tapi kan anakku masih kuliah. Jadi ya nggak salah kan kalau bapaknya aja dulu. Uji kelayakan gitu. Oh turun. Ini ada anak gadis turun. Bang Zuma, kalau soal begitu turun. Di sini bukan tempatnya ya. Kalau mau support silakan. Dikasih waktu. Oke, saya ibadah dulu. Saya sholat dulu sebentar, teman-teman sekalian. Silakan diambil alih dulu komal kita. Saya sholat asar. Habis itu saya pantau lagi di sini. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.